Isi waktu luang, bro. Di waktu luang, ya waktu kosong, nggak ada pekerjaan, ada baiknya kita melatih keseluruhan otot tubuh dan menyesuaikan dengan fungsinya. Meskipun seorang petani, tiada salahnya kita latih keseluruhan otot tubuh demi menjaga kebugaran agar tidak linglung atau agar tidak kekurangan vitamin. Saya gunakan Parmaton Fit multivitamin, mineral ada plus mineral dan ekstra ginseng G115. Saya nggak ngerti ini, yang tentunya ini adalah makanan tambahan, ya, makanan tambahan. Ini saya sudah gunakan lebih kurang sebulan. Untuk pertama kalinya saya rutin konsumsi, dan ya efek sampingnya ya nggak kontrol makan, itu saja, nggak kontrol makan, sampai saya harus menghentikan olahraga karena tertelan tulangnya, serpihan tulang yang ada di sup, ya. Karena kan tulang, kalau saya kan makan B2, ya, B2 ataupun disebut daging babi, ketika itu ada supnya, dan ketika sup yang di wadah sudah kandas, ya istilahnya, sisa-sisa sedikit, ya, serpihan tulang itu kalau dicedok pakai sendok itu terikut masuk ke piring kita, ya. Dan saya tertelan 2 kali, dan saya harus menghentikan angkat barbel ini, ya. Ini saya sudah mulai lagi untuk melatih otot-otot menggunakan barbel ini, ya. Barbel kalau ini beratnya 10 kilo, ya. Sebagai saran, jika seseorang ingin mengkonsumsi Parmaton Fit ini, ya, ketika mulai tidak kontrol makan, makanlah makanan yang lunak, ya. Kalau misalkan mau makan ikan mas ataupun mujair, pisahkan dulu tulang-tulangnya ataupun duri-duri tajamnya, baru sisihkan daging yang sudah tidak bertulang, daging ikan sudah tidak bertulang ataupun ikan mas yang sudah tidak bertulang bisa kita makan. Jangan terburu-buru makan. Ingat, fungsinya kan protein, kita memakan protein, dan ya efek samping memakan Parmaton Fit ini, ya itulah yang saya rasakan, dan saya harus lebih kurang sebulan harus berhenti menggunakan barbel, ya, untuk melatih otot, karena menurut saya tulang yang lewat melalui usus halus itu pasti ada bekas goresan, ya, di usus halus, dan memang rasanya itu sakit kalau apalagi pas jongkok, ya kan, tidur pun nggak boleh tengkurap, tidur pun harus terlentang. Itu terasa itu tulang itu berjalan di usus halus sampai 2 minggu kayaknya baru keluar melalui, ya, BAB, ya, buang air besar, ya. Sakitnya memang benar-benar sakit, dan ini sudah mulai normal dan tidak ada rasa sakit lagi di dalam perut. Saya menggunakan barbel lagi karena kan kalau petani sederhana itu nggak cukup kerja ke ladang aja untuk melatih keseluruhan otot tubuh, malahan otot tidak seimbang. Kemungkinan kalau menurut saya itu yang menyebabkan, ya, sumber penyakit lah, ya kan, saraf terjepit lah, ya kan. Jadi kita sulit sekali untuk mengerti tentang perawatan tubuh ini, ya. Banyak orang yang terima, banyak yang tidak terima, dan banyak juga yang ingin mencoba, dan banyak juga yang ikut-ikutan. Tapi
saya sarankan ini tidak instan. Tapi meskipun tidak instan, 3 kali latihan saja pun 3 hari saja, itu sudah terasa perbedaannya. Ya, terasa sekali perbedaannya. Kalau menurut saya, semakin melatih otot tubuh, ya di situ juga kita belajar menjaga keseimbangan gizi. Ya, karena kan setiap masakan di rumah pasti tidak lengkap. Kadang kita makan tidak pakai sayur, kadang hanya makan pakai sayur, kadang makan daging sama nasi, udah dagingnya banyak, nasinya banyak lagi ya kan. Itu yang membuat kita ya sakit lah ya kan. Kalau menurut saya, tidak belajar untuk menjaga keseimbangan gizi dan keseimbangan otot itu adalah satu keteledoran ataupun satu kecerobohan yang kita lakukan, dan kita tidak normal ya, tidak normal kesehatan kita ya. Ya harapan kita melatih keseluruhan otot tubuh ini agar ya badan kita menyerupai orang-orang tua yang dulu ya, strongnya bukan terlalu strong ya, seimbang ya. Kalau saya permasalahannya di ini, di betis ya, betis saya kecil lah. Kalau dulu ini bermasalah sampai di sini ya, ini ke atas gemuk dan ini kecil karena mungkin faktor terlalu banyak makan karbohidrat sejak dari kecil ya, sejak dari kecil. Dan sekarang ketika saya umur 28, saya sudah merasakan bahwa keseimbangan itu tidak ada ya. Ketika jalan ya terasa tidak enak ya kalau lebih berat di atas ya, seperti itu aja. Tapi ini salah satu teori dari dulu yang saya dapat di bimbingan apa itu ya, fitness di perantauan ya. Dia disuruh melatih otot sayap dulu. Tapi kalau saya lihat yang sudah berhasil itu, nampak badannya lucu, kaki kecil, sayap besar. Jadi tidak seimbang. Kalau lebih berat di atas, lebih ringan di bawah, kan tidak seimbang. Saya kurang suka model badan seperti itu. Makanya saya coba untuk melatih otot betis dan keseluruhan otot paha. Saya fokus di sini beberapa bulan ini ya, tapi saya latih juga keseluruhan otot. Memang kalau setiap latihan saya latih, tapi saya fokus ke ini sama ini karena dia yang kurang, otomatis dia yang perlu banyak latihan ya, sampai ini. Dan otomatis di perut nanti pasti makin mengecil ya, karena di saat kita berlatih otot pinggul ya, otot pinggul pasti otot perut pasti terlatih juga ya. Oke, ini saja pendapat saya tentang kebugaran, dan semoga Anda terinspirasi ataupun mengerti apa kelemahan di badan Anda. Kalau saya katakan tadi, ini yang lemah ya, otot betis kecil, paha kecil ya, ya itu yang bermasalah, tidak seimbang ya. Makanya saya fokus lebih banyak latihan di ini, di betis, ini otot paha, terus bokong ya, bokong. Nah, otot apa namanya itu, nggak tahulah, saya lupa ya, pokoknya bokong, dia bilang bokong ya, bahasa pasaran apa itu nggak tahu saya. Nah, pinggul ya, pinggul, otot pinggul ya. Oke, sekian dan terima kasih.